Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita di subbab kenaikan titik didih. Nah, pada subbab kenaikan titik didih ini belum selesai pembahasan yang tadi. Jadi kalau video sebelumnya kalian sudah diberikan rumus dan contoh soal untuk mencari kenaikan titik didih. Jadi tadi itu video tentang mencari kenaikan titik didih. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah titik didih larutan itu sendiri? Jadi bukan kenaikan titik didihnya yang ditanyakan, tapi titik didihnya, atau disimbolkan tadi dengan TB. Jadi untuk mencari titik didih larutan, pada awal video yang sebelumnya sudah diberikan rumus delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Oke, delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Jadi delta TB ini adalah kenaikan titik didih, kemudian TB ini adalah titik didih larutan, kemudian TB 0 ini adalah titik didih pelarut. Nah, yang mau ditanyakan adalah yang ini, titik didih larutannya atau TB-nya. Jadi kita menggunakan rumus yang mana? Jadi rumus ini bisa kita balik untuk mencari TB-nya. Jadi ini kan di sini dia sebelah kanan, toh di belakangnya sama dengan. Berarti kalau dia pindah ke depan maka simbolnya menjadi minus. Yang sebelumnya positif, minus TB sama dengan di sini kita tulis minus TB 0. TB 0, kemudian ini delta TB karena dia pindah ke kanan, yang sebelumnya tandanya di sini adalah positif, kemudian dia pindah ke kanan berarti di sini tandanya menjadi negatif, delta TB. Oke. Jadi tapi kita mau hilangkan minusnya ini yang di depan, berarti kita kalikan minus semua supaya yang di depan ini nilainya bernilai positif. Jadi TB sama dengan minus kali minus berarti positif, TB 0, kemudian minus kali minus positif, ditambah delta TB. Oke, berarti untuk mencari titik didih larutannya atau TB-nya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini TB sama dengan TB 0 ditambah delta TB. Jadi itu rumusnya untuk mencari titik didih. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Contoh soalnya nomor 1. Berapa titik didih larutan 3,6 gram glukosa, 3,6 gram glukosa dalam 250 gram air jika diketahui titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius dan KB air sama dengan 0,51 derajat Celcius per
molal. Kemudian mR glukosa sama dengan 3,6 gram. Oke, jadi soalnya seperti ini. Nah, langkah pertama, kalian tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal, yang pertama di sini ada 3,6 gram glukosa. Nah, glukosa ini adalah zat terlarut. Berarti tulis massa glukosa sama dengan 3,6 gram. Kemudian apalagi yang diketahui dalam 250 gram air. Berarti air ini dia adalah pelarut, berarti yang diketahui selanjutnya adalah massa pelarutnya atau air itu sama dengan 250 gram. Kemudian apa lagi yang diketahui? Nah, diketahui selanjutnya adalah titik didih. Diketahui selanjutnya adalah titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air ini adalah pelarut, berarti yang diketahui di sini adalah titik didih pelarutnya. Simbolnya adalah Tb0. Yang diketahui selanjutnya adalah nilai Tb0-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kb airnya. Jadi Kb air sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal. Kemudian apa lagi yang diketahui? Terakhir yang diketahui adalah mR glukosa. Ini bukan 3,6 gram, tapi 180 gram per mol. Kemudian glukosa, mR-nya glukosa itu sama dengan 180 gram per mol. Nah, tidak kelihatan ya, jadi satuannya itu gram per mol. Kemudian yang ditanyakan di soal, itu adalah apa yang diminta di soal? Berapa titik didih larutan? Jadi yang ditanyakan adalah titik didih larutannya, simbolnya adalah Tb. Jadi yang ditanyakan adalah Tb-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kalian cari dulu delta Tb-nya. Jadi cari menggunakan rumus seperti contoh soal video selanjutnya, video sebelumnya, di mana delta Tb itu dicari menggunakan rumus molalitas dikali Kb. Molalitas ini dijabarkan lagi menjadi massa zat terlarutnya per mR zat terlarutnya dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarut dikali Kb. Oke, kita masukkan nilainya. Massa zat terlarutnya tadi yang diketahui adalah 3,6 gram. Nih, 3,6 gram. Kemudian mR zat terlarutnya yang diketahui adalah 180 gram per mol. Di sini 180 gram per mol. Kemudian dikali 1000. Kemudian massa pelarutnya adalah 250 gram. 10 gram dikali nilai Kb-nya yang diketahui itu adalah 0,51 derajat Celcius per molal. 0,51 derajat Celcius per molal. Oke, saya lanjut di sini ya. Di sini saja. Oke.
Nah, sekarang kita bagi 3,6 dibagi 180. Itu dapatnya 3,6 bagi 180. Itu hasilnya adalah, jadi saya sambung di sini ya. Nanti kalau ditulis di bukunya, tulis ke bawah saja. Tulis ke bawah sambungannya. 0,02. Satuannya apa? Satuannya seperti tadi video sebelumnya. Jadi satuannya adalah mol. Kemudian dikali 1000 bagi 250 gram. Itu dapatnya 4. Satuannya adalah gram min 1. Kemudian dikali 0,51 derajat Celcius per molar. Oke, ini hasilnya berapa? 0,02 dikali 4 itu hasilnya 0,08. 0,08 satuannya adalah mol per gram. Kemudian dikali 0,51 derajat Celcius per molar. Nah, mol per gram dengan molar ini sama, jadi bisa kita coret. 0,08 dikali 0,51 itu dapatnya 0,04. Satuannya adalah derajat Celcius. Oke, sudah didapat nilai delta TB-nya. Sekarang kita cari titik didihnya. Jadi kita masukkan rumusnya, TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Ini sama dengan TB0-nya tadi yang diketahui itu ini. Titik didih air atau titik didih pelarutnya itu adalah 100 derajat Celcius. Seperti tulis di sini 100 derajat Celcius ditambah delta TB-nya yang sudah dicari itu nilainya 0,04 derajat Celcius. Hasilnya adalah 100,04 derajat Celcius. Nah, inilah nilai titik didih larutannya. Dari larutannya tadi 3,6 gram glukosa yang dicampurkan dengan 250 gram air. Nah, coba perhatikan titik didihnya. Titik didih larutannya dia lebih tinggi kan? Dia lebih tinggi sedikit daripada titik didih pelarutnya atau airnya. Oke? Sampai di sini kalian paham? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup ataupun di kolom komentar video ini. Terima kasih.